Jangan menyalahkan keadaan dan apapun yang terjadi. Sadari diri kenyataannya mengalami itu, lalu kembalikanlah kepada Allah. Hati itu kadang harus terluka, seperti tanah itu kadang dicangkul, dibajak, agar tanah menjadi subur dan hati mau kembali ingat kepada Allah. Jika kita tidak melakukan keharusan diri membajak hati kita sendiri, maka Allah akan memperingatkan kita dengan kasar dan lewat cobaan-cobaan, yang maksudnya agar kita menjadi ingat, hati menjadi subur, dan agar kembali ke jalan yang tak mengutamakan ego. Manusia itu dalam kenyataannya dibuat menjadi makhluk yang lemah. Tapi bisa jadi karena suatu ilmu, atau kekuasaan, maka kemudian merasa diri kuat dan egois. Maka Allah kemudian memperingatkan keberadaan manusia kembali, sebagai diri yang lemah. Allah timpakan wabah penyakit, Allah letuskan gunung, Allah goyangkan bumi dengan gempa, Allah tumpahkan laut dengan tsunami, Allah perintahkan angin untuk memporak-porandakan bumi. Agar hati manusia menyadari kelemahan, dan kembali menggantungkan diri pada Zat yang paling perkasa dan maha menolong. Dari An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ingatlah bahwa di dalam jasad itu ada segumpal daging. Jika ia baik, maka baik pula seluruh jasad. Jika ia rusak, maka rusak pula seluruh jasad." Jelasannya, panca indera kita itu umpama jalur-jalur paralon. Apa yang ditangkap oleh indera kita, entah mata, telinga, nafas, rasa, raba, semua itu mengalir lewat paralon yang berupa urat-urat. Mengalir ia kepada hati, gemburuk aliran dari indera kita semua ke dalam hati. Hati yang biasa dimakani barang baik, maka apa yang mengalir ke hati itu akan dijernihkan oleh hati. Jadi apapun yang nampak di luarnya buruk, terfilter dan ternetralisir racun jahatnya, karena hati baik. Maka sesuatu yang asalnya jelek,
lantas keluar dari hati yang baik, menjadi terjernihkan. Lalu menjadi pendapat dan kesimpulan ketika melewati akal. Akan menerjemahkan dari perkataan ruhani hati, menjadi penjelasan. Akal menerjemahkan dalam bentuk kesimpulan dan pendapat yang akan diucapkan dan ditulis tangan menjadi suatu pendapat dan kesimpulan. Makanya jika hati itu baik, akan baik pula kesimpulan dan tulisan, atau perkataan. Tapi ketika hati itu buruk, karena dibentuk dari makanan haram, hati yang legam, keras, seperti sepiteng pembuangan tinja. Apa yang ditangkap indera mengalir gemburuk ke dalam hati yang jelek dan busuk penuh belatung. Sesuatu yang baik pun akan jadi buruk, apalagi sesuatu yang tak baik. Selesai masuk ke dalam hati, mengalir kepada otak, dan diterjemahkan dalam pendapat dan kesimpulan, perbuatan, perkataan, tulisan. Tulisan pun akan penuh kebencian, sumpah serapah, dan segala keburukan. Jadi buruk baiknya pendapat kita, kesimpulan, ucapan, tulisan, komentar. Itu semua menunjukkan baik buruknya hati kita. Jika baik hati kita, maka akan baik pula pendapat, kesimpulan, ucapan, tulisan kita. Sebaliknya, akan buruk pendapat, kesimpulan, ucapan, tulisan kita, jika hati kita juga buruk. Makin buruk itu tanda makin buruk hati kita. Jadi jika kita menulis buruk, berkomentar buruk, menulis dan berkata buruk itu bukan menunjukkan siapa-siapa, tapi menunjukkan betapa buruknya hati kita. Itu tak dapat dihindari. Seperti lubang botol minyak wangi itu akan berbau wangi, menunjukkan kalau botol itu adalah botol minyak wangi. Begitu juga, lubang angin sepiteng itu berbau tinja, itu menunjukkan isinya sepiteng apa. Jadi jika kita berkata, berpendapat, menulis yang buruk, itu tanda hati kita itu seperti yang kita lakukan. Jadi jika buruk dan kasar, bejat, kotor, mesum dan lain-lain, itu menunjukkan hati kita itu bagaimana. Kamu seperti berkata, ini loh hatiku.